Malam itu hujan turun cukup deras. Di luar sana yang terdengar hanya suara air dan juga sayup angin yang cukup kencang. Jessica yang kala itu tengah tertidur dengan pulas, merasakan ada udara dingin melewati kakinya. Jessica mencoba menggerakkan kakinya dan memasukkannya ke dalam selimut. Namun tidak lama kemudian, ia merasakan udara dingin itu kembali. Kali ini udara itu melewati telinganya, kemudian terasa hingga ke dada. Tanpa disadari, ada jari yang panjang dengan kuku yang busuk menyentuh tubuh Jessica. Ia membuka matanya, namun mulutnya didekap oleh salah satu dari tangan sosok itu. Sedangkan tangan yang lainnya mencoba menembus dada Jessica. Ingin rasanya ia berteriak, namun apa daya, tangan itu menutup mulut Jessica dengan rapat. Jessica merasakan sakit yang begitu sangat sakit saat kuku itu berhasil menembus dadanya. Rasanya seperti ditusuk benda tajam. Perlahan sosok itu menampakkan dirinya yang buruk rupa. Jessica hanya melihat wajah yang busuk dengan berwarna hitam, dengan mata merah yang hampir copot. Di sisi lain, darah mengalir kental dari dada Jessica, disusul dengan belatung yang berjatuhan dari wajah sosok itu. Ketika makhluk itu mencabut kukunya dari dada Jessica, sontak Jessica langsung berteriak. Bersamaan dengan itu, belatung yang berasal dari wajah sosok tersebut berjatuhan masuk ke dalam mulut Jessica. Jessica tersentak. Ia terbangun, lalu duduk tegak. Lega rasanya. Ternyata itu semuanya mimpi. Dengan nafas yang masih terengah-engah, Jessica melirik jam di meja kamarnya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Jessica pun beranjak dari kasurnya, lalu turun ke lantai bawah untuk mengambil minum di dapur. Mimpi yang seperti nyata. Ia menaruh kembali sebotol minuman ke dalam kulkas, kemudian menutupnya, dan tanpa menyadari, kepala sosok yang muncul dalam mimpi Jessica ada di dalam kulkas tersebut. Selesai Jessica minum, ia beranjak kembali menuju kamarnya. Ia sempat berdiam sejenak sambil menatap ke arah kaca. Tidak ada yang aneh dengan tatapannya, sampai ia menyadari bayangan di kaca bukanlah wajahnya. Jessica pun lantas menghidupkan lampu, kemudian melihat ke arah kaca. Kali ini benar-benar bayangan tersebut adalah wajahnya. Lalu ia mematikan lampu kembali, tanpa melihat ke arah kaca. Padahal sosok itu masih ada dalam kaca tersebut. Ia kemudian menarik selimut, dan berusaha memejamkan matanya. Namun sialnya, Jessica tidak bisa memejamkan matanya. Ingin rasanya ia kembali tidur, namun bayangan sosok di mimpi masih membekas dalam pikirannya. Rasanya mimpi itu seperti nyata. Bahkan dada Jessica masih terasa sesak. Kini setelah menarik nafasnya dan kemudian membaca beberapa doa, Jessica kembali tidur. Kali ini ia berhasil memejamkan matanya. Namun ia tidak sadar ada sosok perempuan di mimpinya, tengah memperhatikan Jessica dari luar. Kali ini sosok itu memperlihatkan dirinya dengan detail. Ia memasang wajah yang datar dengan mata merah hampir copot, baju berwarna putih kecoklatan, rambut sedikit gimbal, dan wajah yang sangat hancur, serta belatung yang berjatuhan dari wajahnya. Sosok itu menyeringai dari kegelapan di luar jendela kamar Jessica. Entah pesan apa yang ingin disampaikan oleh sosok itu.
Namun yang jelas, wujudnya benar-benar menyeramkan. Sepertinya sosok itu tidak suka dengan kehadiran Jessica dan juga ayahnya di rumah tersebut. Rumah ini memang disewa oleh ayahnya 5 hari yang lalu. Setelah memilih berpisah sementara dengan ibunya, Jessica tidak tahu pasti alasan mengapa mereka memutuskan hal tersebut. Padahal selama ini, hubungan mereka baik-baik saja. Bahkan di rumah pun tidak pernah ada cekcok. Hari Minggu ini, cuaca terlihat sangat cerah. Langit pagi sudah berwarna biru. Udara juga terhirup segar. Jessica bangun lebih awal. Pagi ini ia disuruh ibunya untuk datang ke rumah, karena ibunya meminta bantuan untuk membuat kue yang dipesan oleh seseorang pada sebuah acara besar. Sekalian Jessica juga menjemput adiknya yang katanya ingin bermalam di rumah sambil bertemu dengan ayahnya. Jessica masuk ke dalam kamar mandi. Ia tidak berniat untuk mandi, hanya ingin membasuh wajah saja. Namun tidak lama kemudian, Jessica menghentikan gerakan tangannya yang tengah membasuh wajah dengan air di wastafel. Perlahan ia meluruskan punggungnya, lalu menatap ke cermin besar yang tergeletak di hadapannya. Wajahnya terlihat pucat, nafasnya tersentak. Detak jantung berhenti sejenak. Suaranya tersumbat di tenggorokan. Berjarak beberapa hasta dari belakangnya, tampak sosok yang pernah muncul dalam mimpinya. Sosok itu menatap Jessica dari belakang. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Jessica menelan ludah. Tubuhnya kaku dan bulu kuduknya pun berdiri. Ingin rasanya ia berteriak sekeras mungkin, tapi tidak bisa. Kakinya sangat berat untuk diayunkan. Dia mengerjap. Sosok itu masih di sana. Wajahnya semakin terlihat sangat menyeramkan, bahkan lebih seram dari yang ia temui di mimpi. Jessica tercekat. Kepala sosok itu terputus. Darah mengalir deras dari leher sosok tersebut. Kepalanya terjatuh, lalu terpental ke bawah. Dia sangat histeris melihat kejadian tersebut. Jessica segera berbalik arah, berpegangan pada wastafel. Hilang. Sosok itu kini telah hilang, lenyap begitu saja. Bahkan tidak ada sisa-sisa darah yang tadi sempat Jessica lihat. Jessica kemudian mengucek matanya. Pandangannya melihat ke semua sudut kamar mandi. Nihil. Tidak ada jejak kepergian sosok itu. Pergi, tolong. Rintih suara terdengar dari sudut kamar mandi. Suaranya menyuruh untuk pergi, namun meminta tolong terdengar pelan pada telinga Jessica. Ia kembali tidak bisa bersuara. Nafasnya semakin tidak teratur. Tolong, tolong. Jessica berteriak. Kemudian berlari, hendak keluar dari kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Jessica menabraknya, lalu terpental ke belakang. Ia berusaha bangkit sekuat tenaga. Kepalanya terasa sakit, akibat terbentur dengan pintu. Dicengkeramnya kuat-kuat kenop pintu kamar mandi, dan ditariknya daun pintu sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba, cep, lampu telah padam. Sesaat Jessica terdiam, matanya tertutup. Hembusan udara melewati telinganya. Dada Jessica sangat sesak. Sedari tadi tidak ada celah untuk bisa bernafas. Ceklek. Pintu kemudian terbuka. Jessica segera berlari dari kamar mandi, lalu keluar dari kamarnya. Nafasnya masih tidak teratur.
Wajahnya juga terlihat sangat pasi. Pada dahinya terdapat luka berwarna merah akibat benturan tadi. "Ayah, ayah!" Ia terus memanggil ayahnya sambil menuruni anak tangga dengan sangat cepat. "Ayah!" Suara itu semakin keras ia teriakan. Kejadian pagi ini benar-benar membuat ia tidak habis pikir. Jessica bergerak menuju halaman belakang rumah. Tatapannya tertuju kepada sosok berbaju putih bersih yang tengah duduk di kursi taman miliknya. Sosok itu menghadap ke depan, sehingga hanya punggungnya yang terlihat oleh mata Jessica. Dengan penuh keberanian, Jessica berusaha mendekati sosok tersebut. Ia melangkahkan kakinya perlahan. "Neng!" Jessica terperenyak. Satu tangan menepuk pundaknya. Dia menoleh. "Pak Rahmat." Jessica mengembuskan nafas lega. Ternyata yang menepuk pundaknya adalah Pak Rahmat. Beliau adalah tukang kebun rumah ini. Sudah lama beliau bekerja di sini, bahkan sebelum Jessica tinggal di rumah ini. Namun Pak Rahmat hanya 2 hari sekali datang ke rumah untuk melihat bunga-bunga dan juga beberapa tanaman yang tumbuh di sekitar rumah milik ayah Jessica. "Bagaimana, Pak? Tadi ayahmu berpesan, katanya suruh bawain bunga yang itu ke rumah ibumu." "Oh, gitu ya, Pak. Ayah sudah berangkat?" "Sudah dari tadi, Neng." "Ya sudah, Pak. Saya minta tolong angkatin ke mobil saya ya, Pak." Pak Rahmat kemudian membantu Jessica mengangkat bunga beserta potnya yang akan dibawa ke rumah ibunya. Sambil mengambil bunga tersebut, Jessica melihat ke arah kursi taman. Namun sosok tadi sudah menghilang, lenyap seketika. Jessica menggelengkan kepala, benar-benar tidak habis pikir dengan para penghuni di rumah ini. Setelah bersiap dan memasukkan bunga ke dalam mobil, Jessica segera keluar dari rumah menuju tempat ibunya. Jessica juga berpesan kepada Pak Rahmat untuk menunggu rumah sebentar. Rumahnya dengan rumah ibunya tidak terlalu jauh, jadi hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk menempuhnya. Jalanan juga terlihat sedikit sepi. Wajar hari Minggu, banyak para pegawai yang libur. Setelah sampai di rumah ibunya, Amel menyambut Jessica. Mereka berpelukan untuk waktu yang sedikit lama. Lega rasanya bisa bertemu dengan adiknya kembali. Namun sesaat setelah itu, ibunya pun keluar dari rumah. Jessica sudah sampai, Nak." Ibu Jessica kemudian memeluk Jessica. Kepala kamu kenapa, Nak?" "Ini, Mah, tadi kebentur pintu." Namun Amel menatap tajam kepada luka yang membekas tepat di dahi Jessica. Tatapannya terlihat sangat aneh. "Amel, bantuin Kak Jessica bawa bunga ke dalam. Mama mau mengambil cetakan kue di tetangga samping sebentar." Ibu Jessica beranjak pergi. Jessica dan juga adiknya membawa bunga ke dalam. Kemudian mereka menuju kamar Amel yang terletak di lantai 2. Jessica melihat sekeliling kamar yang dihiasi dengan berbagai lukisan tangan adiknya. Ya, memang adik Jessica mempunyai bakat melukis. Tiba-tiba mata Jessica terfokus pada sketsa wajah di sebuah kertas yang terdapat di meja adiknya. Jessica mengambilnya, lalu menatap sketsa tersebut. "Kamu masih sering gambar kayak ginian?" "Iya, Kak. Kalau lagi gabut saja."
Adik Jessica memang sering menggambar sketsa wajah menyeramkan, seperti hantu dan juga yang lainnya. Entah apa alasan dia. Semenjak kecelakaan semasa kecil, adik Jessica ini bisa melihat mereka yang tidak bisa kita lihat. Dan terkadang ia selalu berbicara bahwa apa yang ia gambar itu adalah mereka yang baru saja ia lihat. Aneh, Jessica selalu berpikir tidak masuk akal dengan apa yang selalu dikatakan adiknya. Meskipun pada akhirnya, dia mulai percaya dengan penglihatan adiknya. Namun ia masih sering meledek adiknya, hanya berhalusinasi. Di rumah kakak saja, banyak sekali kak. Tatapan Jessica tersentak. Dia seketika menoleh ke arah adiknya, yang tengah membereskan beberapa alat tulis. Jessica menaruh sketsa tersebut, kemudian berjalan mendekati adiknya. Maksudmu? Tanya Jessica dari belakang adiknya. Amel membalikkan badan. Bukankah luka di kepala kakak itu akibat ulah dia? Pikiran Jessica kembali melihat kejadian tadi pagi. Bagaimana mungkin adiknya bisa tahu? Enggak kok. Kata siapa? Sok tahu kamu ini. Jessica berusaha merubah topik. Sini kak, aku obatin dulu. Amel menarik tangan Jessica. Kemudian mereka duduk di kasur. Amel mengambil kotak P3K-nya, lalu mengobati luka di dahi kakaknya. Sudah selesai kak, ucap Amel saat selesai menutup luka tersebut. Jessica tersenyum ke arah adiknya. Kakak jangan takut sama mereka. Mereka yang terlihat di depan kakak terkadang hanya ingin memberi pesan tersendiri. Kakak hanya perlu memberanikan diri saja, tetapi juga berhati-hati. Banyak jebakan di rumah baru ayah. Ujar Amel sambil membereskan kotak P3K. Jebakan? Amel mengangguk pelan, lalu tersenyum. Jessica kembali tidak habis pikir. Lagi-lagi adiknya memberi pernyataan yang tidak masuk akal. Ucapan adiknya barusan seolah-olah memberi teka-teki untuknya. Mengapa adiknya tidak memberitahu dengan jelas, daripada ia harus memutar pikirannya? Sungguh semuanya sangat aneh. Beneran mau ikut kakak ke rumah? Jessica bertanya kepada adiknya, sambil memasukkan kue terakhir ke dalam wadah. Iya kak, lagian sudah lama tidak ketemu ayah. Jawab Amel beranjak menuju tempat cuci piring. Terus sekolahmu besok? Jessica menoleh ke adiknya. Sekolahku masih libur kak. Amel kembali duduk di hadapan Jessica. Jessica mengangguk, lalu tersenyum. Setelah semua kue dimasukkan ke dalam wadah, mereka lalu membawanya ke mobil ibu. Karena pihak pemesan sudah menunggu di rumah. Oke, sudah beres. Makasih ya nak, sudah menyempatkan ke sini. Iya ma, gak apa-apa. Jessica membantu menutup pintu belakang mobil. Amel katanya mau ikut. Iya ma, gak apa-apa kan? Tanya Jessica. Ya nggak apa-apa lah, jawab ibunya, berjalan menuju pintu depan mobil, lalu membukanya, dan masuk ke dalam. Hati-hati ya ma. Jessica melambai ke arah ibunya. Mobil ibu Jessica mundur secara perlahan, sambil dibantu oleh satpam rumah. Tidak butuh waktu lama, ibunya sudah tidak terlihat di hadapan sekarang. Amel, ayo, teriak Jessica dari bawah. Iya kak, sudah siap. Amel menutup pintu rumah. Keduanya lalu bergegas menuju mobil, lalu mengendarinya keluar rumah. Langit di luar terlihat gelap,
rintik air pun mulai turun dari atas sana. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai. Jessica memberhentikan mobilnya di dalam garasi. Keduanya lalu turun. Amel berjalan ke belakang mobil untuk mengambil tas juga roti yang ia bawa dari rumah. Wah, au! Amel tersentak. Sebuah tamparan kecil memukul pinggangnya. Ia lalu menutup pintu belakang mobil, kemudian berbalik arah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu siapa yang memukulnya? Mel, panggil kakaknya dari depan. Iya kak, sebentar lagi. Ya sudah, kakak masuk dulu ya. Nanti langsung ke atas saja. Kamar kakak ada di lantai 2 soalnya. Oke kak. Amel lalu menggendong tasnya, sambil membawa tas berisi kue di tangan kanannya. Namun langkahnya terhenti. Tatapannya langsung fokus ke arah bocah laki-laki yang berdiri di luar pagar rumah ayahnya. Bocah itu tersenyum ke arahnya, kemudian lari saat ada satu bocah perempuan datang menghampirinya dan lalu mengajaknya bergegas pergi. Amel belum sempat tersenyum padanya. Sepertinya bocah tadi melirik ke kue yang ia bawa di tangan. Sebenarnya kalaupun bocah tadi minta, pasti Amel kasih. Lagian ini kuenya juga terlalu banyak kalau hanya dimakan bertiga dengan ayah dan juga kakaknya. Amel membuka pintu samping rumah yang langsung lurus dengan garasi mobil. Buah! Kardus besar yang terletak di meja tiba-tiba terjatuh. Amel kemudian melihatnya. Untungnya kardus itu hanya berisikan beberapa boneka kakaknya yang belum sempat dimasukkan ke dalam lemari. Setelah menaruhnya kembali, Amel berjalan menaiki tangga. Langkah kakinya sangat halus hingga tidak begitu menimbulkan suara gesekan pada tangga. Tapi mendadak saja, ia berhenti melangkah saat mendengar suara dari bawah. Ia menoleh ke belakang. Ada seorang wanita berparas seperti ibunya, tengah merapikan beberapa peralatan makan di dapur. Perempuan itu menoleh ke arahnya. Amel membalas dengan senyuman, lalu masuk ke dalam kamar kakaknya. Saat malam hari terlihat berbeda, akan tetapi udara di sini sangat sejuk. Jessica juga melihat ada beberapa tetangganya yang baru saja pulang dari kerja. Ada juga yang sekedar duduk di teras. Tatapannya terfokus kepada seorang pemuda yang sepertinya tengah mencari sesuatu di jalan depan rumahnya. Pemuda itu nampak kebingungan. Jika dilihat, sepertinya pemuda itu seumuran dengan Jessica. Namun Jessica belum pernah melihatnya sejak ia tinggal di sini. Mungkin dia beda sekolah dengan Jessica. Namun tatapan Jessica mendadak buyar ketika pemuda tersebut menyadari ada yang melihatnya. Untuk beberapa detik, mereka saling tatap, hingga akhirnya Jessica menutup horden dan kemudian berbalik arah. Jessica menarik nafas, kemudian ia berbalik lagi, tapi pemuda tadi sudah menghilang. Jessica mencoba mencari, matanya melihat ke seluruh sudut. Pemuda tadi benar-benar sudah tidak terlihat. Jessica kembali menutup hordennya. Ia kemudian berjalan ke arah meja belajarnya untuk mengambil handuk yang terletak tidak jauh dari meja belajar tersebut. Langkahnya terhenti ketika menginjak sebuah kertas yang terjatuh dari mejanya. Jessica menunduk, lalu mengambil kertas tersebut. Kak, sudah. Amel keluar dari kamar mandi. Jessica menoleh, lalu membuang kertas tadi ke kasur.
kemudian berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Amel yang penasaran dengan kertas yang baru saja dipegang kakaknya, lantas berjalan mengambilnya kembali. Ia seperti merasakan ada yang aneh dengan kertas tadi. Dipegangnya kertas tersebut dengan tangan Amel. Ia kemudian memejamkan matanya, mencoba melihat sesuatu di balik kertas tersebut. Ia berusaha untuk fokus dengan semuanya. Pikirannya langsung menerawang di sebuah dimensi lain. Ia dibawa ke dalam sebuah waktu di masa lalu. Ia terus mencoba untuk fokus. Yang ia lihat dari pikirannya masih berbentuk hitam putih. Ia melihat seorang wanita merintih meminta bantuan. Nampaknya seperti menyimpan sesuatu. Sayangnya pikirannya tidak bisa melihat atau memfokuskan ke wajah orang itu. Yang ia lihat hanya suasana hitam putih dengan latar belakang cairan kental. Darah. Ya, Amel melihat darah dalam pikiran tersebut. Ia seperti menyadari sesuatu. Ada pesan tersembunyi dari kertas tersebut. Ia memegang kertas tadi dengan erat. Pikiran terus berjalan tajam. Hingga kemudian, Mel, suara kakaknya membuka sedikit pintu kamar mandi. Amel mendesis lalu berbalik arah. Ambilin baju kakak itu dong, Mel. Dengan senyuman, Amel kemudian mengambil baju kakaknya, lalu memberikannya. Amel kemudian melihat kembali kertas yang bertuliskan emot sedih tersebut. Ia mencoba mengingat apa yang ia rasakan tadi. Sepertinya memang benar. Ada sesuatu tersembunyi atau pesan tersendiri di balik kertas ini. Esok paginya, selang beberapa detik setelah mobil kakaknya dan juga ayahnya pergi, muncul dua bocah di depan pagar yang kemarin sore sempat Amel temui. Amel menatap bocah tersebut. Mereka melambaikan tangan kepada Amel, menyuruh Amel untuk mendekat ke arah mereka. Bocah itu adalah seorang laki-laki dan juga perempuan. Sepertinya usia mereka sekitar 6-7 tahunan. Dan sepertinya kakak beradik. Amel berjalan mendekati mereka. Hai, sapa Amel sedikit merendahkan badannya untuk menyesuaikan dengan mereka. Kakak cantik ya, celetuk anak perempuan itu. Amel tersenyum, lalu sedikit mencubit pipi bocah perempuan itu. Rumah kalian di mana? Tanya Amel. Kami tinggal bareng abang, ucap anak laki-laki sedikit mengemaskan. Di sana, anak perempuan itu menunjuk dengan jarinya. Amel melihat arah tangan dari anak tersebut. Jarinya menunjuk ke sebuah rumah yang tidak terlalu besar, berwarna biru tua. Rumah itu tidak jauh dari rumah kakak. Seberang jalan selang 2 rumah dari hadapan rumah kakaknya. Ayo ke rumah kakak, ajak Amel. Dia ingin bermain bersama anak-anak, sekalian menemani waktu kosongnya di sini. Ini rumah kakak, tanya anak perempuan itu penasaran. Bukan sih, ini rumahnya ayah sama kakak saya, jawab Amel. Kedua bocah itu melihat ke arah rumahnya. Amel ikut menoleh ke belakang, melihat rumah kakaknya, kemudian kembali berhadapan dengan mereka. Kenapa? Gak mau ya? Amel sedikit kecewa. Rumah kakak banyak monsternya, aku takut. Anak laki-laki itu kemudian memeluk bonekanya. Ah, kalian,
Iya kak, banyak monster. Adikku takut sekali ke sana, ujar si anak perempuan. Amel terdiam sejenak. Ya sudah, kita ke taman saja yuk. Kakak beradik itu melihat satu sama lain. Mereka saling tatap untuk beberapa waktu, seolah memberikan sebuah kode. Ayo kak, ucap si anak perempuan. Mendengar jawaban dari mereka, Amel segera menutup pintu pagar rumah ayahnya. Setelah itu mereka berjalan menuju taman yang tidak jauh dari komplek perumahan tua ini. Di taman Amel melihat sekeliling. Suasana sangat sepi. Tidak ada satupun orang yang berkunjung di sini. Mungkin karena masih pagi, dan juga komplek ini masih sepi juga penduduknya. Kalau masih pagi memang sepi kak. Anak laki-laki itu memegang tangan Amel. Kalau boleh tahu nama kalian siapa? Tanya Amel. Nama aku Reno, jawab Reno sambil mengacungkan bonekanya. Kalau nama aku Bintang. Anak perempuan tadi kemudian mengenalkan dirinya. Amel tersenyum memandang wajah Bintang. Sosok anak perempuan ini sama seperti anak lainnya. Ia memiliki kulit putih kemerahan, hidung yang mancung, rambut hitam terurai, dan juga alis yang sedikit tebal. Bisa dibilang sangat cantik untuk anak seusianya. Oh iya, kalau jam segini, ibu sama ayah kalian lagi kerja ya? Amel bertanya. Namun suasana mendadak hening seketika. Kedua anak itu saling menoleh, kemudian memasang wajah murung ke arah Amel. Maaf, kakak salah ya? Amel merasa sedikit bersalah. Enggak kok kak. Bintang tersenyum. Kami memang belum ketemu sama orang tua kami sejak kejadian dulu. Sambung Bintang memasang wajah memelas. Kejadian? Maksudnya? Amel semakin penasaran. Reno menoleh ke arah kakaknya. Jadi dulu itu... Bintang, Reno. Belum sempat Bintang berbicara, seorang pemuda datang menghampiri mereka. Kalian rupanya di sini. Pemuda itu seperti lega melihat kedua anak ini ada di taman. Maaf bang, kita nggak izin. Reno tersenyum. Pemuda itu kemudian melihat ke arah perempuan yang sedang bersama Reno dan Bintang, yaitu si Amel. Ia menatapnya cukup lama. Amel pun merasa sedikit aneh dan canggung. Kamu siapa? Kok bisa main sama mereka? Tanya pemuda itu. Saya Amel, adik dari orang yang baru saja pindah di rumah putih itu. Jawab Amel. Walah, jadi kamu adiknya? Aku Hadi. Aku sepantaran sama kakak kamu kok, ujar Hadi. Oh, maaf bang. Amel sedikit menunduk. Santai saja. Jadi yang nyewa rumah itu kakak dan ayah kamu? Tanya si Hadi. Iya bang, baru beberapa minggu yang lalu, jawab Amel. Hadi mengangguk. Ayo kalian pulang dulu. Hadi mengajak Reno dan Bintang untuk pulang terlebih dahulu. Keduanya lalu bangkit dari ayunan dan berlari mendahului si Hadi. Hati-hati, seru Hadi. Aku pamit dulu ya. Hadi berpaling dari hadapannya si Amel, hendak menyusul Reno dan Bintang.
"Bang," panggil si Amel. Kemudian langkah Hadi terhenti. Ia menoleh ke arah Amel. Kalau boleh tahu, orang tua mereka di mana ya, Bang?" Amel sedikit ragu bertanya. "Untuk apa kamu pengen tahu?" Hadi balik mengajukan pertanyaan. Enggak sih, Bang. Tadi mereka mau cerita saja, tapi tidak jadi. Jadinya akunya penasaran." Amel tersipu. Hadi tersenyum sedikit. "Ceritanya panjang, kapan-kapan saja ya." Hadi langsung berpaling meninggalkan si Amel. Amel pun mengangkat bahunya sambil mengembuskan nafas. Kemudian ia melangkahkan kakinya untuk meninggalkan taman. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, Amel merasakan ada sesuatu di belakangnya. Ia kemudian berbalik arah. Nampak dengan jelas ada sosok wanita parubaya dengan wajah yang pucat, tengah duduk di ayunan. Amel mengerjap dan melihat sekali lagi. Hilang. Sosok itu tiba-tiba menghilang. Diedarkannya pandangannya, dan yang terlihat hanya taman yang begitu lenggang. Rintik hujan tiba-tiba turun sangat deras. Amel yang tengah berjalan menuju rumah kakaknya terpaksa mampir di sebuah warung makan yang tidak jauh dari area taman. Ia memandangi sekeliling. Suasana sekitar nampak sepi, termasuk warung makan yang ia singgahi. Duk, neduh ya?" "Iya, Mbok." "Rumah kamu di mana, Duk?" "Itu, Mbok, rumah putih di kompleks seberang sana," jawab Amel. "Loh, berani di sana? Memangnya kenapa, Mbok?" "Dulunya banyak yang gak betah tinggal di sana." "Memangnya kenapa alasannya, Mbok?" "Mbok sendiri sih takut ceritainnya. Bukan takut apanya, cuma takut tidak benar saja cerita yang beredar. Katanya sih banyak hantu di sana, karena dulu buat praktik penyembah iblis." "Hah?" Amel sedikit kaget. "Sekali lagi, Mbok gak tahu pastinya. Mbok orangnya tidak terlalu percaya sama gituan. Meskipun kematian cucu Mbok dikaitkan sama hal mistis di rumah itu." "Cucu? Kematian?" Amel semakin bingung. Mbok Muri berjalan menuju ke arah Amel. Kemudian ia duduk di depannya. "Mbok punya cucu perempuan. Dia dulu seumuran sama kamu. Dia meninggal karena tiba-tiba kejang, padahal tidak ada riwayat penyakit. Tetangga sekitar sih nyangkutinya dengan hal mistis di rumah itu. Dulu sempat dilakukan penggeledahan, tapi tidak ditemukan apa-apa. Dan pemilik rumah awal itu sudah terlanjur dibakar hidup-hidup oleh warga sekitar. Mereka beranggapan perempuan yang tinggal di rumah itu melakukan praktik guna memuja iblis. Itu sih cerita singkatnya. Mbok tidak begitu berani buat ceritain ke kamu, apalagi kamu bukan orang sini." Amel yang mendengar cerita itu hanya terdiam sejenak, sampai akhirnya Amel memutuskan untuk pulang karena hujan sudah reda. Dok, langkah Amel terhenti saat Mbok Murni memanggilnya kembali. "Sampaikan kepada kakak kamu untuk tetap berhati-hati dan jangan aneh-aneh ya." Amel tersenyum. Ia tidak berniat memikirkan hal ini, tapi cerita dan juga pesan dari Mbok Murni akan terus menghantuinya sampai ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jessica baru saja pulang dari sekolah. Hari ini pulang lebih awal karena tidak ada kegiatan tambahan di sekolahnya. Terlihat sisa air hujan masih membekas di sekitar halaman rumahnya. Rumput dan juga bunga-bunga masih basah oleh air hujan yang baru saja turun. Ia berjalan, lalu membuka pintu rumahnya.
Tidak ada satupun orang di dalam. "Mel," Jessica terus memanggil adiknya sambil melepas sepatu di sofa ruang tamu. "Amel." Masih tidak ada sautan dari Amel. Pasti lagi main anak itu," batin Jessica dalam hati. Ia kemudian bangkit dari sofa, lalu berjalan hendak menuju ke kamarnya. Langkahnya berhenti ketika melihat pintu kamar bawah yang sudah disiapkan untuk tamu sedikit terbuka. Jessica berbalik arah. Kini ia berjalan menuju kamar tersebut. Ketika membuka kamar tamu itu, Jessica dibuat kaget dengan kondisi kamar yang sedikit berantakan. Apa mungkin Amel yang baru saja tidur di dalam sini? Tanpa pikir panjang, Jessica membereskan semuanya. Ia juga tidak lupa mengecek lemari dan juga beberapa perabotan yang ada di dalam. Setelah dirasa semua selesai, ia berniat untuk keluar kamar. Jessica berjalan menuju pintu. Saat hendak membuka pintu tersebut, tiba-tiba saja pintu itu mendadak terkunci dari luar. Jessica mencoba memukul pintu itu, berharap ada seseorang yang mendengarnya, lalu bisa membantunya. Dia tahu rumah ini lagi sepi, jadi tidak mungkin ada orang yang bakal bisa membantunya. Dia berbalik arah. Ia melihat ada jendela di kamar yang terhubung dengan halaman depan. Kemudian ia pun memutuskan untuk keluar dari kamar. Dengan melompat jendela, Jessica membuka kunci jendela. Kemudian ia menaiki jendela tersebut, lalu loncat dan keluar dari kamar. Di luar Amel baru datang. Ia nampak keheranan dengan kakaknya. Kemudian ia berjalan mendekati. "Kenapa, Kak?" "Tadi kakak masuk kamar itu, terus pintunya kekunci. Ya sudah, kakak loncat saja. Rusak pintunya." "Mungkin Mel sudah tua juga." Amel sedikit heran. "Sudahlah, ayo masuk. Dari mana kamu?" Amel dari jalan-jalan, Kak." Mereka berjalan masuk untuk mengecek kondisi pintu kamar tadi. Amel membukanya dengan lancar. "Lah, ini tidak ada apa-apa kok, Kak. Gimana ceritanya terkunci?" Jessica terdiam. Perasaan tadi dia sudah tarik sekuat tenaga pintu ini, tapi tetap tidak bisa dibuka. "Kan kakak sudah bilang pintunya tua, jadi error." Jessica mencoba mencairkan suasana. Amel melangkah ke dalam. Ia memandang sekitar kamar. Ada sedikit udara yang tidak enak yang ia rasakan. Mungkin karena kamar ini jarang dipakai. Jessica berjalan ke arah jendela. Ia ingat jendela tadi ia buka dan belum dikunci. Tetapi saat ia sudah berada di dekat jendela dan hendak menguncinya, ternyata jendela tersebut telah terkunci dengan sangat rapat. "Kamarnya lumayan bagus ya, Kak," ucap Amel. Jessica hanya terdiam. Ia kemudian mengambil tasnya, lalu mengajak Amel keluar dari kamar tersebut. "Kamu gak mandi, Mel?" tanya Jessica yang baru saja selesai mandi dan tengah menghadap cermin sambil memegangi rambutnya. "Bentar lagi, Kak," jawab Amel yang masih sibuk membaca buku di atas kasur. Jessica melirik ke arah adiknya, nampak tengah serius. Ia kemudian menatap kembali wajah di kaca. Kulit putih dengan rambut hitam panjang dan juga alis yang tebal, serta ditambah bulu mata yang begitu lentik, membuat Jessica sedikit lebih menarik. Namun dari semua itu, seringkali ia merasa tidak percaya diri karena pipinya yang bisa dibilang sedikit tembem. Padahal hal itu justru membuat kesan cantik dalam dirinya. Tinggi badannya juga sangat profesional, ditambah kaki yang panjang juga menjadi aset tersendiri bagi Jessica. Lirikan matanya semakin tajam melihat ke arah wajah sendiri. Tak jarang ia terlihat tersenyum dan mengagumi dirinya, hingga akhirnya senyuman di pipi itu menghilang ketika melihat bayangan adiknya bersama sosok perempuan kumuh yang tengah menyandar di bahu Amel. Jessica terkejut. Ia mencoba berpikir
Sosok itu sepertinya pernah ia lihat. Benar, sosok itu adalah hantu yang pernah muncul dalam mimpi Jessica. Amel. Jessica membalikkan badannya, lalu berdiri. Amel tersentak, karena kala itu ia sudah memejamkan matanya. Jessica keheranan. Perasaan saat di kaca tadi Amel masih fokus membaca buku. Sudah sore Mel, buruan mandi. Bentar lagi ayah pulang, ucap Jessica dengan perasaan yang aneh. Sembari menatap jendela, Amel mengerutkan dahinya, sedikit kebingungan dengan tingkah laku kakaknya. Kakak lagi liatin abang itu ya? Tanya Amel. Enggak Mel, kebetulan dia lewat saja. Itu namanya Bang Hadi. Rumahnya itu, dia punya 2 adik. Lucu sekali, aktif lagi. Amel menjelaskan dengan antusias. Tahu dari mana kamu? Jessica bertanya. Pagi tadi Amel tidak sengaja bertemu di taman, jawab Amel menjelaskan. Tidak lama kemudian, Hadi yang kala itu tengah duduk di depan rumahnya sambil memainkan ponsel. Menyadari ada yang mengawasinya, ia lalu menengok ke arah Jessica dan Amel. Tidak lama kemudian, Hadi tersenyum kepada mereka, lalu pergi masuk ke dalam rumah. Aneh, ucap Jessica sambil beranjak untuk pergi ke lantai bawah. Jessica berjalan menuruni anak tangga. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Langkahnya terhenti saat ia melihat kamar bawah. Sedikit terbuka pintunya. Jessica berjalan perlahan mendekati kamar tersebut. Perasaan ia sudah menutupnya tadi siang. Jessica sedikit terkejut saat melihat kondisi kamar yang sudah berantakan. Ia hendak memanggil Amel, barangkali adiknya yang tadi masuk ke dalam kamar. Tetapi sejenak ia berpikir bahwa sang adik sejak tadi terus bersamanya di kamar. Tanpa pikir panjang, Jessica lalu membereskan spray dan juga beberapa bantal yang berjatuhan dari atas ranjang. Ia menghidupkan saklar lampu agar ruangan sedikit bercahaya. Namun tidak lama setelah itu, lampu kembali mati. Jessica mulai merasakan perasaan yang tidak enak. Angin dingin tiba-tiba melewati telinganya. Jessica berdiri. Ia mundur perlahan dan dengan cepat membalikkan badannya, lalu berlari ke arah pintu. Bah! Pintu tertutup mendadak. Jessica terpental sedikit sangat jauh. Ia merasakan hidungnya keluar darah akibat benturan dengan pintu. Ia mencoba berdiri, lalu kembali menuju pintu. Tangannya terus berusaha menarik pintu tersebut agar terbuka. Nihil. Pintu itu seperti ditarik dari luar. Amel! Jessica berteriak. Tidak ada cara lain kecuali berteriak memanggil adiknya. Amel, bantu kakak Mel. Suara Jessica semakin serak. Lampu kembali menyala. Jessica terdiam. Suasana nampak sepi. Sesaat sebelum akhirnya, Jessica merasakan ada seseorang di belakangnya. Amel, tolong Mel. Suara Jessica semakin lirih. Ia tidak berniat untuk berbalik arah. Ia tahu bukan manusia yang ada di baliknya saat ini. Bau anyir tercium kuat di hidung Jessica. Rasanya ingin muntah dan segera untuk kabur. Perlahan Jessica memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Ia memutar badannya dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Klep! Lampu kembali padam. Semua menjadi gelap. Tidak ada satupun di ruangan ini yang terlihat oleh mata Jessica. Lampu kembali menyala. Bersamaan dengan lampu menyala, nafas Jessica tersengal. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tatapannya sungguh tajam. Badannya menjadi kaku. Aliran darah mendadak berhenti. Dada Jessica terasa begitu sesak. Tidak jauh dari hadapannya, tepatnya di atas tembok, ada sosok menyeramkan dengan kuku yang sangat panjang dan juga rambut yang sangat tipis. Hantu itu sulit untuk didefinisikan dalam pikiran Jessica. Ia tidak pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Wajah sosok itu sangat keriput,
Matanya sangat hitam. Tidak ada satupun kain yang menempel pada badannya. Sosok itu merayap seperti cicak. Sungguh dia bukan hantu. Dia adalah iblis. Jessica menangis saat sosok itu turun dari tembok dan merayap ke arahnya. Sosok itu semakin dekat dengan Jessica. Bau amis semakin terasa. Kuku panjang dari sosok itu menyentuh wajah Jessica. Jessica lantas memejamkan matanya dan memalingkan wajahnya dari iblis menyeramkan tersebut. Dada Jessica semakin sesak. Tangisannya tidak begitu terasa. Air matanya seolah tertahan. Sosok itu berteriak dan menarik kain baju Jessica. Jessica terpental ke tembok. Badannya sudah lemas. Sosok itu kembali mendekat. Ia mengarahkan tangannya ke atas. Bersamaan dengan itu, badan Jessica ikut tertarik ke atas, yang membuatnya seolah ditali. Tolong, tolong. Jessica terus mencoba berteriak. Amel mendengar samar-samar suara kakaknya. Ia lantas segera bergegas menuruni anak tangga. Kak, Amel kebingungan dengan sumber suara kakaknya. Mel, tolong Mel. Amel menoleh ke arah kamar. Ia yakin suara itu dari kamar bawah. Kak Jessica ada di situ. Amel memukul pintu kamar itu. Namun pintu kamar itu tetap saja tidak bisa dibuka. Hingga akhirnya Amel mundur 3 langkah ke belakang dan sekuat tenaga berlari mendobrak pintu itu. Wah! Kini pintu terbuka. Sosok itu lenyap ketika Amel masuk. Terlihat bayangan hitam menghilang sesaat. Energi yang dirasakan oleh Amel begitu kuat. Ia tidak pernah merasakan energi sekuat ini. Rasanya sosok itu bukan sosok biasa. Kak Jessica! Amel segera menghampiri kakaknya yang sudah terkulai di bawah. Kemudian membantu kakaknya berdiri, lalu memapanya menuju sofa ruang tamu. Setelah meluruskan badan kakaknya, ia kembali menuju kamar itu. Tidak berniat untuk mencari lebih dalam. Ia hanya ingin menutup dan menguncinya. Pagi itu rintik hujan turun perlahan. Gemuruh angin menambah suasana dingin di kamar Jessica. Kejadian kemarin sore masih menyisakan sedikit rasa takut pada diri Jessica. Ia masih terus melamun di atas ranjangnya. Wajahnya terlihat sayu. Tatapan matanya pun sangat kosong. Dengan kondisi yang sangat lemah, ayah Jessica memutuskan untuk meminta izin tidak masuk sekolah pada hari ini. Kak, ucap Amel sambil membawakan teh hangat dan juga roti bakar kesukaan kakaknya. Jessica terdiam. Ia ingat sesuatu. Kenapa kak? Amel bertanya keheranan. Kakak melupakan sesuatu. Ia ingat sudah lebih dari 3 minggu. Belum ada kabar tentang kepergian si Miko. Kekasihnya tersebut tiba-tiba menghilang saat pulang dari sekolah. Segala cara telah diupayakan oleh keluarga. Bahkan polisi pun telah ikut membantu mencari. Namun sayangnya hingga hari ini, tidak ada sedikit informasi kemana Miko pergi. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Berhubung belum terlalu sore, Amel memutuskan untuk keluar rumah. Sebenarnya ia berniat ke rumah si Hadi. Amel berjalan keluar dari rumah. Ia kemudian menutup gerbang dan bergerak menuju rumah Hadi. Tidak perlu kendaraan. Rumah Hadi tidak jauh jaraknya dari rumah ayahnya. Sesampainya di rumah Hadi, Amel melihat Hadi masih duduk di depan rumah sambil mengerjakan tugas di laptopnya. Kak Hadi, Amel menyapa. Loh, Amel? Hadi menggeser laptopnya. Kak, apa Amel boleh nanya? Nanya apa Mel? Hadi mengerutkan dahinya. Amel tidak ingin basa-basi. Toh tujuan dia ke sini hanya ingin tahu rumah itu isinya apa. Soalnya energi dari rumah itu benar-benar berbeda dan juga sangat kuat. Kakak tahu asal-usul rumah itu? Amel bertanya antusias. Kenapa kamu tanya itu, Mel? Hadi bertanya balik. Nggak apa-apa sih, Kak. Amel penasaran saja.
Amel sedikit ragu. Panjang kalau diceritakan, Mel. Hadi diam sejenak sambil menatap ke arah rumah ayah Amel. Gimana ya? Kakak pun juga tidak tahu harus mulai dari mana. Sambung Hadi membuang tatapannya dari rumah tua itu. Aku ngerasa aneh, Kak, di rumah itu. Amel mencoba menjelaskan. Aku tahu kok. Pasti kamu juga bisa merasakan energi yang terpancar dari sana. Dan kenapa ayahmu membeli rumah itu? Tanya Kak Hadi. Kurang tahu juga sih, Kak. Kakak saranin kamu pindah saja, ucap Hadi. Belum sempat Amel menjawab, tiba-tiba Jessica datang dari arah belakang. Dek, kamu main kok nggak ngajak-ngajak sih? Kakak juga pengen kali ngobrol sama tetangga. Dan kelihatannya kalian lagi ngobrol serius? Iya, aku lagi tanya tentang rumah yang kita tempati, Kak. Jawab si Amel. Iya benar, kita hanya pengen tahu pasti tentang rumah yang kita tempati itu. Soalnya semakin hari, kami merasa semakin aneh sama rumah itu. Apa yang paling sering kalian lihat di sana? Amel dan Jessica saling tatap. Sosok yang memakai baju putih kecoklatan. Sepertinya wajahnya penuh dendam. Jelas Jessica. Dan satu lagi, sosok aneh sekali. Dia merayap. Terkadang berubah menjadi pria. Sambung si Amel. Jessica dan Hadi menatap Amel. Jessica sedikit bingung dengan ucapan adiknya. Benar memang ada sosok yang merayap di tembok. Karena dia sendiri juga mengalami. Tapi kalau untuk yang berubah menjadi laki-laki, sejauh ini dia belum pernah melihat. Sejarah rumah itu bagaimana sih, Kak? Aku tadi baca di artikel, rumah itu sudah ada sejak tahun 1975 ya? Tanya si Amel. Kalau sejarah berdirinya rumah itu, aku kurang paham. Sejauh ini yang aku tahu hanya kasus pembunuhan 2016 silam lalu. Jawab si Hadi. Boleh ceritain tentang pembunuhan itu, Kak? Hadi terdiam sejenak. Ia menarik nafas, lalu menelan ludah. Ia memandangi kedua kakak beradik, seolah penuh rasa ingin tahu. Dulu ada satu keluarga yang menyewa rumah itu pada tahun 2015. Karena sang kepala keluarga pindah bekerja di sekitar sini, mereka menyewa rumah, sekaligus menawarkan siapa yang mau menjadi pembantu untuk merawat kedua anak mereka. Kebetulan kala itu ada Bi Rumi yang melamar sebagai pembantu, dan mereka menerima langsung. Kedua suami istri itu terlihat sangat sibuk, sampai-sampai sering melupakan kewajiban mereka kepada anak. Untung ada Bi Rumi yang sangat baik hati. Meski terkadang dibentak, Bi Rumi tetap tulus membantu mereka merawat kedua anak mereka. Kasihan juga kalau lihat anak mereka sendirian di rumah. Amel dan Jessica memandang Hadi dengan serius. Hari terus berlalu. Terdengar kabar mereka sering diganggu oleh penunggu rumah itu. Sebenarnya dari dulu juga gitu. Setiap ada yang pindah, pasti tidak betah. Cuma keluarga itu yang bertahan sampai lama. Kesibukan suami istri itu membuat mereka tidak sempat memikirkan hal-hal yang aneh yang ada di rumahnya. Pernah beberapa kali, kedua anak mereka mengalami kesurupan dan kejang-kejang pada sore hari. Lagi-lagi hanya Bi Rumi sendiri yang mengawasi dan membantu kedua anak itu. Warga mulai menyarankan untuk mereka agar pindah rumah atau mengungsi untuk sementara. Sudah sejak lama rumah itu dijuluki tempat iblis. Banyak yang menyebut dengan rumah tanah tua. Tapi suami istri itu tidak menghiraukan nasihat warga. Mereka tetap memilih untuk tinggal di sana. Puncaknya pada tahun 2016, tepatnya malam hari, katanya gerombolan orang dengan jubah hitam masuk ke dalam rumah. Mereka menyerbu dan melukai sang suami dengan pisau. Karena merasa terancam, sang suami mencoba melindungi seisi rumah. Ia menyuruh Bi Rumi untuk sembunyi di belakang bersama istrinya dan juga anak-anaknya. Tapi naas, sang suami telah mati terpenggal oleh sekelompok orang itu.
Tanpa puas, mereka menyusuri rumah dan menemukan sang istri yang mencoba melindungi putrinya. Dengan penuh kejahatan, salah satu dari mereka langsung mengarahkan pisaunya untuk menusuk sang istri dan juga anak perempuannya hingga telah tewas. Bik Rumi yang sempat kabur mencoba membawa anak laki-laki mereka, namun dihadang oleh beberapa orang di belakang. Dengan berani Bik Rumi tetap berlari, tapi sayang ia tersandung batu dan kemudian terjatuh. Tebasan pedang panjang mengenai sang anak laki-laki hingga kepalanya terjatuh di tanah. Bik Rumi yang kakinya juga terkena pedang terus berlari melewati gerbang belakang sambil berteriak minta bantuan. Akhirnya warga telah datang, namun sekelompok itu sudah pergi. Polisi pun sampai sekarang tidak bisa menemukan. Hadi mengakhiri ceritanya. Kalau kalian ingin lebih tahu, coba kunjungi rumah Bik Rumi. Tidak jauh dari sini. Aku rasa trauma dia sudah hilang, dan dia satu-satunya orang yang bisa bantu kalian, ujar si Hadi. Amel dan Jessica saling tatap. Hadi menuliskan alamat Bik Rumi di kertas, lalu memberikannya kepada Jessica. Kalau kalian merasa tidak mampu, lebih baik segera pergi. Tapi kalau kalian masih ingin mencari tahu, ya tidak masalah. Aku bisa bantu juga kok. Rumah kita dekat. Hubungi aku jika butuh. Kalian berdua kan cewek. Tidak baik juga kalau sendirian, kata si Hadi. Makasih Hadi untuk infonya. Aku sama Amel akan mencoba buat ke rumah Bik Rumi. Barangkali beliau juga mau ke rumah kami buat kerja, karena kami juga lagi ditinggal pergi sama ayah kami, ucap Jessica. Perbincangan mereka pun berhenti. Setelah menemukan sedikit info, akhirnya Jessica dan Amel berpamitan untuk pulang. Jangan tanya Amel puas atau belum. Jelas saja dia belum puas. Ia masih penasaran dengan kejadian dahulu yang menimpa rumah itu. Tapi untuk saat ini, ia bersama kakaknya akan fokus terlebih dahulu tentang kematian satu keluarga itu. Mungkin esok hari, mereka akan mengunjungi rumah Bik Rumi. Sudah pukul 8:30 pagi, dan Amel masih saja bernyanyi di dalam kamar mandi. Seperti yang diceritakan sebelumnya, hari ini keduanya akan mengunjungi rumah Bik Rumi untuk mendapatkan informasi, sekaligus menawarkan kepada beliau untuk menjadi pembantu kembali di rumah ini. Bagaimanapun juga, baik Jessica dan Amel tidak mungkin terus-terusan sendiri di rumah, apalagi kondisi yang semakin memanas. Jessica sebenarnya merasa semua ini sangat konyol. Selama ini ia tidak pernah percaya dengan namanya hantu, arwah, iblis, dedemit dan juga sebagainya. Sekalipun dulu ia sering melihat adiknya yang cerita tentang dunia mereka, tapi tidak pernah sekalipun Jessica percaya dengan hal itu. Tapi saat ini, semua berbeda. Penampakan-penampakan baik secara langsung ataupun tidak, hal-hal ganjil, mimpi buruk yang berturut-turut telah memaksa Jessica untuk mempercayai dan menguak sebuah kebenaran. Amel, buruan Mel. Iya kak, ini sudah kok. Sekitar 5 menitan, mereka telah keluar dari gang kecil yang menghubungkan komplek mereka dengan jalan raya. Kamu sambil lihat-lihat ya. Kamu pastiin alamat yang kamu share di Google Maps sama dengan alamat yang ditulis Hadi, ucap Jessica. Amel kemudian mengeluarkan catatan kecil yang kemarin sore ditulis oleh Hadi. Ia kemudian memastikan telah mencatat dengan jelas di Google Maps. Mobil mulai masuk di sebuah kampung yang sederhana. Menit demi menit, setelah berlalu bersama dengan lajunya mobil, akhirnya mereka tiba juga di sebuah pengkolan kecil dengan jalan yang masih berupa tanah. Mobil berjalan dengan perlahan.
Amel terus memandu arah jalan. Lalu mobil hitam itu berhenti di sebuah rumah kayu dengan halaman yang lumayan lebar. Jessica dan Amel menatap rumah itu. Model rumah ini khas sekali dengan rumah Betawi tempo dulu. Kesejukan juga masih dirasakan di lingkungan ini. Jessica keluar terlebih dahulu dari mobil. Disusul Amel dengan merapikan pakaiannya. Keduanya berjalan, lalu berhenti tepat di depan mobil. Amel menghirup nafas perlahan, merasakan kesejukan yang memenuhi rongga dadanya. Beberapa burung lewat di atas mereka, seolah berkejar-kejaran, menuju pohon mangga di sisi kanan rumah. Tidak lama setelah itu, wanita berusia sekitar 45 tahun keluar dari dalam rumah. Meskipun sudah berbadan 4, wanita itu masih terlihat muda. Nyaris tidak ada kerutan di wajahnya. Jessica dan Amel berjalan menuju teras rumah. "Permisi, benar ini rumah Bi Rumi?" Jessica bertanya dengan nada rendah. "Iya, ada yang bisa saya bantu, Nak?" jawab Bi Rumi dengan loyal. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke rumahnya, Bi Rumi menawarkan mereka untuk masuk ke dalam. Beberapa warga yang melintas di depan rumah melirik ke arah mereka, seolah penasaran dengan dua gadis yang datang ke rumah itu. Tidak lupa mereka juga menyapa, memanggil nama Bi Rumi. Sudah menjadi tradisi tersendiri, keeratan tetangga di sebuah pedesaan. "Jadi, kalian berdua ini penghuni baru di rumah itu?" tanya Bi Rumi sambil menghidangkan teh hangat dan roti serta beberapa buah-buah desa hasil panen. Jessica dan Amel mengangguk. "Silakan dinikmati. Maaf ya, cuma bisa menyediakan seperti ini saja. Ya, ini gubuk saya, tempat saya tinggal. Saya sudah lama hidup sendiri sejak kematian suami saya," ujar Bi Rumi. Jessica tersenyum sambil mengambil secuil roti yang dihidangkan oleh Bi Rumi. "Kalau boleh tahu, apa alasan kalian memilih rumah itu?" Bi Rumi kembali bertanya. "Sebenarnya saya dan ayah saya yang menyewa rumah itu. Kalau adik saya ini, dia tinggal di rumah ibunya. Cuma karena ayah saya lagi pergi, jadi dia menemani saya sampai ayah saya pulang," jawab Jessica. Amel mengangguk pelan. "Adik kamu ini auranya berbeda," ucap Bi Rumi. Keduanya sedikit terkejut dengan ucapan beliau. "Saya tahu kamu sensitif sama energi yang ada di rumah sana," tanya Bi Rumi kepada Amel. Amel terdiam sejenak. Ia memandangi kakaknya, kemudian berucap, Iya Bi, iya begitulah Bi." Lalu kemudian Jessica mulai berbicara. Bi Rumi menatap Jessica. "Apa Bibi mau ikut bersama kami, menemani kami di sana, sekaligus bantu-bantu kami, Bi?" Sedikit ragu Jessica berucap, "Kalian meminta saya untuk menjadi pembantu di rumah itu lagi?" Bi Rumi bertanya balik dengan nada sedikit keras. Jessica terlihat takut. Ia merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Siapakah sebenarnya Bi Rumi? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.